Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang saya berada di Keranggan, di pos saya yang kedua. Selain di rumah, yaitu di Yayasan Humaniora. Saya bersama Mas Edi Karsito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kebetulan saya sama Mas Edi, ada di Yayasan Humaniora yang didirikan beliau sebagai apa Mas? Aku Mas? Saya sebagai pembina di sini, membantu untuk kemanusiaan, berbagi. Nah, Mas Edi, kemarin itu kan kita ngobrol-ngobrol, ya, terus tercetuslah ide warung. Nah, warung kopi dan Indomie gratis. Sebelumnya kan waktu itu kita nggak ada seperti itu kan ya. Dulu kan ada yang datang kita bantu. Bisa cerita nggak Mas itu awalnya gimana dulu kok? Mas Edi ujuk bahasa Jawa. bisa membantu ini lebih ya Mas. Iya, sahabat budaya, sahabat humanis dimanapun berada, saya ingin menjawab apa yang tadi ditanyakan sama Mas Iwan, dan ini sebetulnya pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan banyak pihak. Jadi Mas, semuanya sebetulnya tidak ujuk-ujuk. Jadi semua memang terencana, terkonsep, dan rencana dan konsep itu memang diawali sebuah inisiasi atas dasar bentuk empati kita terhadap lingkungan. Nah, jadi Sanggar Humaniora ini kan sudah cukup lama ya Mas, gitu, dimana Mas Iwan juga menjadi bagian dari Sanggar Humaniora ini di bawah Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan. Tahun ini sudah 27 tahun. Wah, jadi kalau kita lihat sekarang ada warung kopi mie instan gratis Sanggar Humaniora, ini sebetulnya embrionya sudah lama Mas. Betul. Dimulai dari kebiasaan kita setiap kali ada orang yang lewat, terutama para pemulung, dan lebih khusus lagi pemulungnya itu rata-rata Mas sepuh-sepuh udah. Gitu kan. Jadi kita menyebutnya nenek-nenek janda lanjut usia yang berprofesi sebagai pemulung. Jadi kalau lewat itu kan kita suka sapa, "Mak," gitu. "Udah sarapan belum?" "Belum tong," gitu. Nah, ini kan memang dialeknya agak Betawi karena memang kawasan Keranggan Permai ini merupakan kawasan Betawi pinggiran. Sebagian orang menyebutnya Betawi Orak. Jadi antara Betawi dan Sunda gitu kan. Jadi mereka membentuk satu komunitas, membentuk satu subkultur yang dikenal sebagai Betawi Orak. Nah, kenapa kita memiliki kepedulian kepada mereka? Karena kita merasa kita ini kan pendatang Mas, ya kan, penjajah dalam tanda petik, ya kan gitu. Sementara mereka di sini yang memiliki tanah adat, ya kan, mereka yang memiliki ulayat, penduduk asli di sini Mas. Nah, setiap hari itu kita lihat emak-emak ini awalnya kan nyari kayu bakar, ya kan, ternyata karena keseringan nyari kayu bakar, ternyata mereka mendapat lebih dari sekedar kayu bakar. Terus akhirnya menggagas nyari plastik, nyari kardus, nyari kertas. Nah, terus orang-orang bilangnya mereka sebagai pemulung. Nah, itulah mereka, "Mak, sini ngopi, Mak," gitu kan. "Mak, ini ada makanan." Terus nanti kadang-kadang kita ada sedikit rezeki lebih, kita bagi, ya kan. Bisa uang cash, uang tunai, bisa juga sembako. Ya, berawal dari spirit personal, pribadi. Nah, kita sering-sering gitu, tiba-tiba tetangga kanan kiri ngeliat gitu loh. Oh, berbagi, terus akhirnya mereka nitip, "Mas, titip ya, ini nanti buat dibagi," dan seterusnya. Terus menyebar, mengakar. Nah, karena kebetulan profesi saya sebagai jurnalis dan aktor gitu kan, pemain sandiwara. Jadi banyak teman-teman aktor, aktris yang melihat kegiatan kita, menurut mereka keren, ikut mereka.
Jadi itu dalam bentuk apa, Mas? Mereka biasa mengirim, apakah dalam bentuk uang atau dalam bentuk makanan yang kita berikan ke para pemulung? Ya variatif, Mas. Iya variatif. Ada yang nyumbang uang, ada yang nyumbang makanan, dan bahkan ada yang nyumbang profesi. Nyumbang profesi itu maksudnya gini, mereka ngelihat, mereka respect. Nah kebetulan mereka penyanyi, nah gitu, Mas. Bisa nggak, Mas, kalau misalnya kita pengen menghibur itu nenek-nenek pemulung? Ya sudah, nanti kita kumpulkan. Dulu awal-awalnya di sini kita sempat pasang tenda, pakai sound system, karena itu istilahnya mengakomodir teman-teman artis penyanyi yang pengen nyumbang juga gitu. Akhirnya mereka di sini nyanyi. Ya seneng lah ya, pemulung-pemulung itu pada joget-joget, ikut senang. Terus di saat mereka bergembira, sebagian yang lain nyumbang sembako, sebagian yang lain nyumbang uang gitu. Dan bahkan misalnya salah satu contoh kita sebut aja lah, misalnya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu dulu pernah nyumbang sekitar 10 gerobak. Ya kan, melalui itu apa namanya, komunitas jurnalis, namanya Forum Wartawan Hiburan Indonesia. Ya kan, Porwan. Nah, mereka nyumbang di sini sekitar 10 gerobak pemulung gitu. Ya lumayan itu kalau dihitung satu gerobak sudah 3 juta, udah 30 juta gitu. Terus ada artis-artis lain juga, misalnya kayak Deddy Corbuzier, terus apa namanya, Mayang Sari, Krisdayanti, banyaklah kalau disebut artis-artis, baik yang artis-artis pendatang baru maupun artis-artis senior populer. Di sini juga ada Mbak Yati Surahman, ada Mas Pong Haryatmo, terus ada Bang Dorman Borisman, dan tentu masih banyak lagi. Mas, katanya nggak hanya dari Indonesia aja yang menyumbangkan, ada yang dari luar negeri, dari Malaysia, Singapura. Ya, itu siapa aja? Iya, alhamdulillah juga itu tadi, karena kekuatan media sosial kan, gitu. Karena kan kita kan setiap kali melakukan giat sosial itu kita senang nih, Mas. Kita upload di medsos. Walaupun ketika kita upload, responnya ya macam-macam, ya kan. Ada yang responnya, Mas bagus, ini menginspirasi, ya kan, mendorong bagi yang lain untuk ikutan melakukan kegiatan serupa. Nah, kalau pemahaman ini tentu sejalan dengan visi kita, karena kita sebetulnya mengupload kegiatan sosial itu bukan karena kita ingin dipuji, ingin mendapat apresiasi atau seperti apa. Sebetulnya enggak. Kita itu ada 3 nilai yang selalu kita tekankan di Sanggar Humaniora ini, karena sanggar kita ini kan juga sebagai lembaga karakter building, Mas. Jadi kita senantiasa kepada pengurus maupun kepada anggota selalu bagaimana semua aspek kehidupan kita, kegiatan kita itu mampu menginspirasi, memotivasi, dan mengedukasi. Nah, rupanya tujuan kita tercapai, Mas. Akhirnya kegiatan seperti ini juga banyak dilakukan oleh teman-teman di daerah. Alhamdulillah. Tetapi juga tidak sedikit yang misalnya, Mas, kalau bikin kegiatan gitu nggak usah diupload, itu kan ria, ya kan, pamer, ya kan. Terus ya saya bilang, kalau masalah ria, masalah pamer itu kan urusan hati. Kita nggak punya parameter soal itu. Hanya Allah dan kita yang tahu apakah itu ria atau tidak. Cuma ketika kita melaksanakan, kita juga dengan satu pemahaman agama bahwa kita nawaitukan, kita tidak dalam rangka pamer, kita juga tidak mau berbuat ria, karena kita tahu salah satu dosa bahwa ria itu menjadi salah satu dosa syirik, Mas. Dosa yang tidak diampuni sama Tuhan. Nah, kita kan takut, Mas, mau berbuat ria kan, daripada seluruh amalan kita terhapus, nggak diterima. Ya mendingan kita niatkan tadi itu, menginspirasi, memotivasi, mengedukasi. Nah, ternyata kawan-kawan di daerah, di luar negeri, terutama Malaysia dan Singapura, itu mereka interest gitu loh. Mereka interest, ikut nyumbang, ngirim, ya kan, ditransfer dan sebagainya. Dan bahkan mereka sempat membantu relasi kita, anggota kita,
seniman yang tinggal di Lubuk Pakam di Medan, itu kan mengalami penyakit yang sudah tahunan, kanker di leher tuh apa, teroid ya Mas namanya? Nah itu terus kemudian ada juga yang nyumbang obat segala rupa. Ya alhamdulillah sih, informasi terakhir ada perkembangan positif, ya kan, penyakitnya berangsur-angsur sembuh. Jadi intinya itu Mas. Jadi banyak kawan-kawan yang tahu kegiatan kita itu karena memang kita rajin mengupload kegiatan kita di media sosial, baik itu di Facebook, di Instagram maupun di TikTok. Makanya makanan itu nggak berhenti terus. Iya, alhamdulillah. Ya kan, sampai detik ini aja baru saja kita alhamdulillah sahabat-sahabat kita satu profesi yang tergabung di Persatuan Artis Film Indonesia Parpi, tadi diwakili sama Ambu. Terima kasih Ambu. Terima kasih teman-teman dari Parpi tadi sudah mengirim makanan begitu banyak, ya kan, yang insya Allah ini hari ini juga harus kita habiskan. Ya kan, jangankan makanan. Bukan kita berdua yang ngabisin. Tapi akan dibagikan ke mereka yang membutuhkan. Jadi ada keunikan juga Mas di sanggar kita, di yayasan kita. Tidak hanya makanan yang segera habis dibagikan, tetapi segala bentuk sumbangan termasuk sumbangan keuangan. Kita tidak pernah menyimpan uang tersebut di rekening yayasan lama-lama. Karena kita merasa selama di sekitaran sini masih banyak orang susah, maka menurut hemat kami zolim menyimpan uang lama-lama di tabungan. Jadi setiap ada uang tuh segera habis kita bagikan, Nah, apalagi setelah kita memiliki warung kopi dan mie instan gratis, itu kita selalu kalau ada uang langsung belanja 500, sejuta, 1,5 juta sekali belanja, dan sesuai dengan target kita ya kita belanjakan misalnya mie instan, kopi dengan berbagai rasa, susu, terus kemudian biskuit, makanan-makanan yang lainnya yang sifatnya sebetulnya kita ini makanan ganjel istilahnya. Jadi bukan makanan makan besar, tapi makanan bagaimana kita merasakan saudara-saudara kita terutama pemulung itu yang setiap hari lintas di sini gitu kan. Ya prihatin juga Mas. Mereka kadang-kadang penghasilannya sehari cuma 20.000, 15.000, dan bahkan kadang-kadang cuma dapat uang 4.000. Jadi sebungkus Indomie itu kalau kita pikirkan gitu kan, sama jadi, 1 saset kopi. Mereka ngambil bawa pulang ya. Nah, sebetulnya kan konsepnya kan awalnya kan makan di sini, ya kan, ngambil terus masak, kita sudah siapin kompor, kita siapin air panas. Jadi istilahnya mereka swalayan. Gitu loh, swalayan masak sendiri apa segala rupa. Dan saya biasanya kalau sedang tidak sibuk seneng itu melayani mereka, jadi saya masak juga, bikin mie, bikinin kopi gitu kan. Terus bercengkerama lah, bercanda sama mereka gitu. Nah, cuma seiring berjalannya waktu, terus kemudian stoknya banyak, ya kan, mereka gitu, Pak boleh bawa pulang nggak buat anak gitu kan, ada yang buat suami, buat istri dan seterusnya lah gitu ya, silahkan nggak apa-apa gitu kan. Awalnya ngambil 2, 3, 5, ada yang ngambil 10 ya kan. Kita lihat juga kan, ngelihat kadang-kadang kan ada pemulung yang memang tiap hari lewat sini kan, dia tiap hari kan ikut sarapan di sini. Nah itu kita batasi, misalnya kalau mau bawa pulang jangan banyak-banyak. Ingat temennya belum kebagian gitu. Tapi memang rata-rata mereka menyadari hal itu. Nggak yang mentang-mentang lapar, mentang-mentang ini gratis. Mereka kadang-kadang sadar sendiri. Misalnya cuma ngambil 2 bungkus, kan kasihan ya, kita nggak tega gitu. Ambil lagi mah, enggak gitu, biar buatin yang lain, udah mak segini aja, ini cukup sama buat malam tuh, sampai segitu tuh kadang-kadang gitu. Ya Mas Edi, kemarin kan kita kumpul dengan teman-teman pengurus juga, terus program-program yang dulu sempat mandek itu bangkit lagi. Harus dijelasin kenapa mandek. Karena COVID, jadi bukan mandek karena kita nggak mampu berjalan gitu ya. Tapi COVID yang aturan pemerintah kita dilarang berkumpul rame-rame. Jadi
sekarang kita berkumpul lagi, coba lagi dengan teman-teman yang baru lagi. Ya, tapi yang di atasnya itu masih orang-orang lama juga. Iya. Nah, itu salah satunya di bidang pendidikan gitu, Mas. Nah, itu seperti apa, Mas Edi? Yayasan Humaniora ini tidak hanya didirikan Edi Karsito, bahwa inisiatornya iya. Ya, inisiatif itu datang dari saya dan bahkan memberikan nama itu. Kenapa nama Humaniora? Karena kita ini seringkali mendapati begitu banyak orang mengaku dirinya orang dan merasa dirinya orang, tetapi dia belum mampu mengorangkan orang. Gitu kan. Jadi maka kemudian dalam rangka untuk mengeling-eling supaya kita ingat itu, maka kita berilah nama yayasan itu Humaniora. Humaniora itu artinya memanusiakan manusia, mengorangkan orang, karena kita belum sepenuhnya menjadi orang dan kita belum sepenuhnya juga menghargai orang. Mudah-mudahan di komunitas memanusiakan manusia ini kita semakin terus diingatkan bahwa kita senantiasa harus memanusiakan manusia. Jadi yayasan kita ini didirikan oleh sejumlah penggiat sosial, ya kan, para volunteer, relawan, pendidik, seniman, budayawan, ya itu kita berkomitmen, yuk kita mendirikan yayasan yang sebelumnya hanya sekedar sanggar, Mas. Jadi kegiatan seni, jadi kita istilahnya kita formalkan, sanggarnya kita buat yayasan. Yayasan ini memiliki suborganisasi yang untuk kegiatan seni peran kita sebut Sanggar Humaniora. Terus kemudian yang terkait dengan kegiatan kemanusiaan kita punya namanya lembaga Rumah Singgah Bunda Leni. Kenapa Rumah Singgah disebut Bunda Leni? Karena Bunda Leni ini merupakan salah satu penggagas juga, inisiator juga, pendiri juga daripada Sanggar Humaniora, Yayasan Humaniora, dan sekarang beliau sudah almarhumah. Itu sebabnya nama beliau kita abadikan menjadi nama lembaga Rumah Singgah Bunda Leni. Nah, sekarang itu Rumah Singgah Bunda Leninya sudah 12 tahun usianya di bawah lembaga Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan. Nah, yang berbasis kegiatan budaya, kita ada organisasi juga namanya Rumah Budaya 11. Kenapa Rumah Budaya 11? Karena Rumah Budaya 11 ini di bawah naungan Sanggar Humaniora, wilayahnya masuk dalam teritorial RW 11. Gitu loh. Jadi makanya kita sebut Rumah Budaya 11. Kalau kita bilang 11 kurang enak ya. Jadi kita sebut namanya Rumah Budaya 11. Tetapi 11 itu juga memiliki makna, memiliki filosofis, Mas. Filosofinya adalah kita lagi-lagi kita bicara orang. Jadi manusia yang satu tinggal di bumi yang satu dan Tuhan yang satu, maka bersatulah. Gitu tuh Rumah Budaya 11 itu. Dan sekarang kegiatannya terus menyebar, mengakar, menggurita dari 3 organisasi itu. Baik Rumah Singgah Bunda Leni yang sekarang mengurusi tidak kurang dari 229 pemulung, janda lanjut usia, anak duafa, anak jalanan, terus kemudian pekerja-pekerja di sektor informal seperti itu, kuli bangunan, kuli panggul, yang tukang termasuk supir angkot, supir ojek. Dan terus kemarin kan ada pengembangan kita mau coba online juga kan, Mas? Iya. Saudaraku yang ada di seluruh Indonesia nanti bisa ikut bergabung kalau sudah dirilis sistem online dari Yayasan Humaniora, baik acting, terus public speaking, lagi, Mas, terus musik. Kalau seni peran selain kita ada Mbak Yati, Mas. Ya, ada Mbak Yati Surahman, terus ada Mas Iwan Burnani, Tony, ya kan? Mas Iwan Burnani, Tony ini juga instruktur acting kita di sini. Kita baru saja, Mas, memproduksi 2 film yang kita sebut film teater. Gitu kan. Jadi apa aja tuh, Mas? Jadi yang pertama itu Petang di Taman. Yang kedua kemarin Bunga Semerah Darah. Jadi ini 2 film ini dua-duanya merupakan cerita berbasis karya sastra
sastrawan besar. Kalau yang Petang di Taman itu merupakan karya Iwan Simatupang. Kalau Bunga Semerah Darah karya W.S. Rendra. Ya. Jika ingin tahu lebih dalam lagi filmnya seperti apa, itu ada di channel YouTube Indonesia Kaya. Indonesia Kaya, ya. Gitu. Mas Edi, secara individu atau mungkin beberapa teman kita selain di kesibukan di sini juga membantu di beberapa organisasi, Mas. Ya saya kira sama-sama sama Mas Iwan. Memang kita ini senang berorganisasi dan kawan-kawan juga senang memberdayakan kita di organisasi karena memang orientasi hidup kita kan tidak seperti kebanyakan orang ya Mas gitu kan. Kita ini memang di mana tempat kita lebih senang mengabdi, melayani. Sehingga orang tidak sungkan misalnya ngajak kita, ayo aktif di organisasi A, B, C, dan seterusnya. Karena mereka merasa kalau mengajak kita itu, kalau bahasa Inggrisnya tidak ewuh pakai ewuh, gitu. Jadi tidak merasa sungkan apa segala gitu. Jadi kita mulai misalnya sama Mas Iwan, kita aktif di Yayasan Suarga Loka, ya kan, sebuah yayasan yang selama ini banyak membidani karya-karya seni budaya berbasis tari. Terus saya juga di Parpi, teman-teman, di Persatuan Artis Film Indonesia. Terus kemudian terakhir saya dipercaya menduduki salah satu jabatan di Dewan Pimpinan Pusat Komite Seni Budaya Nusantara untuk bidang film. Gitu, untuk bidang film sama senior saya, sama mas saya Adi Surya Abdi. Gitu. Nah ini ada rencana juga kita mau bukannya mau, kemarin sudah di launching, kita sedang menyelenggarakan festival film pendek, ya kan, audiovisual karya seni Nusantara, seni budaya Nusantara. Itu insya Allah nanti tanggal 12 Agustus tahun 2023, acara puncaknya pulang kampung saya ke Medan, Sumatera Utara, gitu. Mudah-mudahan tidak ada aral, semua Allah kasih kemudahan, ya kan, sesuai dengan niatnya, sesuai dengan tujuannya, ingin nguri-nguri budaya, membangun budaya lewat seni audiovisual. Mas Edi, sebagai penggagas, mungkin ada harapan sendiri dari Mas Edi. Mungkin teman-teman yang lain juga udah punya harapan, ingin berbuat sesuatu untuk kemanusiaan tanpa embel apa-apa. Nah, kalau Mas Edi sendiri ke depannya seperti apa? Ya, sebenarnya mengenai harapan, keinginan dan seterusnya itu, saya tuh sebetulnya ngalir aja ya Mas. Ngalir aja, jadi tidak punya pretensi apa-apa. Kecuali ya sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang saya yakinin gitu. Bagaimana kita itu bisa menjadi hamba Tuhan yang hidupnya bisa bermanfaat. Nah, oleh karena itu ya kita senantiasa berusaha bagaimana hidup kita itu bermanfaat dari semua lini, dari semua potensi yang memang diberikan Tuhan sama kita gitu. Baik itu di bidang seni, sosial, budaya, dan bahkan politik, gitu kan, gitu. Cuma politik yang kita anut ini kan bukan politik praktis, Mas, tapi politik kebangsaan. Jadi ini juga harus diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebagai bangsa, sebagai warga negara, sebagai orang yang memeluk agama tertentu, kita wajib berpolitik dan kita harus tahu politik. Tetapi tidak harus politik praktis. Politik praktis itu kan memang berorientasi pada kekuatan tertentu. Kalau kita itu berpolitik mengacu pada kekuasaan daulat rakyat, istilahnya suara Tuhan itu suara rakyat. Nah, makanya kita berorientasi apa yang sebetulnya menjadi aspirasi masyarakat. Jadi kalau kita belajar sedikit dari pemikiran Bapak Perfilman Indonesia, Bapak Haji Usmar Ismail, itu pernah mengajarkan kepada kita, ya kan, bahwa seniman itu harus mampu menjadi personifikasi hati nurani rakyat yang rindu keadilan, ya, rindu keadilan dan kebenaran dan membenci setiap kezoliman. Saya kira itu yang harus menjadi visi kita, baik secara personal maupun secara kolektif di bawah naungan Yayasan Humaniora. Nah, proses kreatif di
Humaniora sendiri seperti apa, Mas Edi? Kita ini kan terus bagaimana mengembangkan seluruh potensi yang ada. Karena semakin ke depan ini kan banyak kawan-kawan yang juga minat bergabung, masuk di organisasi kita, baik sebagai anggota maupun sebagai tenaga volunteer, ya kan, tenaga kreatif gitu. Jadi kita ini sekarang ini belakangan semakin diperkuat oleh adik-adik kita. Saya lebih senang menyebutnya adik-adik karena usia mereka relatif di bawah saya, tetapi antusiasme, semangat, potensi ya tidak kalah dengan saya gitu loh. Mereka malah justru dalam posisi tertentu mereka sebetulnya sudah sangat luar biasa. Cuma karena mereka ngelihat figur saya ya kan, suka sungkan, segan, hati-hati gitu. Padahal sebetulnya mereka tuh hebat, luar biasa gitu. Nah, sekarang itu mereka masuk di sektor-sektor pengelolaan organisasi. Misalnya kan kalau di organisasi itu kan ada bidang sosial dan rumah tangga, ada bidang kreatif dan usaha, terus kemudian ada bidang-bidang yang lain. Nah, ini saya ingin singgung mengenai bidang kreatif dan usaha. Nah, ini kawan-kawan sedang antusias membangun satu sektor kegiatan seni berbasis ekonomi kreatif. Nah, jadi mereka itu sekarang ini bagaimana misalnya berbagai potensi yang ada di Sanggar Humaniora ini, misalnya kayak Mas Iwan. Mas Iwan memiliki potensi dengan latar belakang seni peran, dengan latar belakang broadcasting. Mas Iwan itu kan ilmunya banyak, pengalamannya banyak. Bagaimana ilmu dan pengalaman itu kita tularkan kepada generasi-generasi yang lain. Nah, ini sama kawan-kawan di bagian kreatif dan usaha akan di-package, dikemas menjadi satu kegiatan proses belajar mengajar baik online maupun offline gitu kan. Nah, itulah termasuk misalnya saya kan punya beberapa karya buku. Nah, karya buku itu misalnya salah satunya buku judulnya Menjadi Bintang, Kiat Sukses Ingin Menjadi Aktris Panggung, Film, dan Televisi. Nah, ini kan buku ini sekarang sudah langka. Sudah langka sehingga beberapa dorongan pengurus yayasan maupun anggota, Mas, bagaimana supaya buku ini bisa diproduksi ulang. Nah, itu sedang kita usahakan. Termasuk nanti dalam proses-proses belajar mengajar lewat yang online tadi, Mas, buku itu akan menjadi acuan untuk diajarkan kepada adik-adik. Itu makanya dari Sabang sampai Merauke nanti bisa ikut belajar tentang industri perfilman, pertelevisian, dan seni pertunjukan melalui kegiatan yang akan kita laksanakan itu. Terus kemudian masih terkait dengan bidang kreatif dan usaha, teman-teman sekarang sudah menyiapkan beberapa judul film pendek yang akan diproduksi melalui kegiatan Sanggar Humaniora. Dan bahkan ada salah satu film besar juga, Mas, yang akan diproduksi, maksudnya film layar lebar. Dan ini tidak tanggung-tanggung akan diproduksi bekerja sama dengan stakeholder, produser dari luar negeri. Nah, ini mau kita produksi rencananya gitu. Nah, sehingga dari proses-proses kreatif, proses-proses produksi ini akan terjadi transformasi ilmu pengetahuan. Artinya adik-adik yang sedang belajar di sini bisa misalnya ikut belajar dalam proses produksi itu. Kayak training gitu. Ya kan, kayak training. Magang. Magang dulu kan. Misalnya dia cenderungnya di mana nih? Misalnya cenderung di penulisan skenario. Nanti kita akan dorong dia untuk ketika bedah naskah, ya kan? Ketika reading actor, ketika produksi segala rupa, dia concern di bidang ikut terlibat di situ. Begitu juga yang misalnya senang di bidang kamera, sinematografinya, nanti akan magang di DOP, di penata artistik, atau mungkin dia pengen jadi pemain, ya kan? Barangkali nanti bisa ikut workshop dulu, workshop acting. Dari situ nanti mungkin ada peran-peran tertentu yang bisa kita libatkan. Tapi tetap, walaupun demikian kita profesional. Bukan karena dia anggota sanggar terus dipaksa-paksa main, terus diada-adain perannya. Kita nggak seperti itu. Kita tetap mengacu kepada setting cerita yang sudah dibuat, ya kan? Nah, di situ ada peran nggak buat dia cocok gitu kan? Kalau ada ya ikut, kalau enggak ya dia belajar dulu misalnya gitu. Nah, termasuk di film pendek itu, Mas. Gitu. Nah, dari semua film-film yang kita produksi, ya apapun selalu mengacu kepada 3 hal tadi, Mas. Bagaimana proses-proses produksi itu maupun hasilnya mampu menginspirasi, memotivasi, dan mengedukasi masyarakat. Makanya karya-karya kita itu selalu diorientasikan basisnya itu adalah seni budaya berlatar belakang kearifan lokal, local wisdom.
Itu Mas kira-kira. Soal judul nanti ya Mas. Ya, gitu. Rahasia judulnya nggak boleh dibocorin gitu. sekarang. Iya. Pokoknya teman-teman ini sudah persiapan ada 3 judul. Iya. 2 film pendek, 1 film layar lebar. Oke, kita tunggu teman-teman film Mas Edi Karsito. Ya. Sanggar Humaniora. Ya karyanya Mas Edi Karsito, tapi akan diproduksi oleh Sanggar Humaniora, Yayasan Humaniora bekerja sama dengan yang punya uang. Yang punya uang. Terima kasih Mas Edi. Terima kasih. Ya. Dan saya, Edi Karsito, terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Di akhir cerita ini saya ingin menyampaikan, ambillah pekerjaan Tuhan, di mana sebagian orang tidak mau mengambilnya, yaitu melayani. Saudaraku, mudah-mudahan bincang-bincang kita dengan Mas Edi Karsito, seperti halnya Humaniora, ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi kita. Jangan lupa jaga kesehatan. Iwan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nusantara.